Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Farmasi Semarang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Farmaseutika Dasar dengan dosen pengampu APT Lilis Wahyu MSc. Kami dari kelompok 6 kelas A akan menjelaskan tentang mikroenkapsulasi. Di tugas kelompok ini kami beranggotakan 8 orang yang masing-masing telah bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Jadi, inilah video presentasi dari kelompok kami. Selamat menonton! Mikroenkapsulasi. Pengertian mikroenkapsulasi adalah teknologi yang berkembang sangat pesat, di mana sangat kecil tetesan atau partikel cair atau padat dari bahan yang dikelilingi atau dilapisi dengan lapisan film atau tersebut menurut dari bahan polimer. Prosedur mikroenkapsulasi diperkenalkan oleh Buchenbroek, John and Ken 1931. Tipe mikroenkapsulasi secara umum ada dua, yaitu satu inti single core dan banyak inti multiple core. Pada bagian dindingnya, mikroenkapsulasi terlibat dalam mengubah cairan menjadi padatan yang mengubah sifat koloid dan permukaan, memberikan perlindungan lingkungan, dan mikroenkapsulasi memiliki diameter antara 1 hingga 1000 meter. Sejumlah besar bagian inti seperti sel mengendalikan pelepasan karakteristik bahan pelapis yang berbeda. Sebagian besar produk hidup berkat rasa, bahan kimia, pertanian, enzim, obat-obatan, dan dapat dikapsulasikan. Tujuan proses mikroenkapsulasi: 1. Untuk meningkatkan stabilitas dan kelarutan suatu bahan. 2. Untuk mengontrol pelepasan senyawa aktif. 3. Untuk menghasilkan partikel padat yang dilapisi dengan pelapis tertentu, dan untuk meminimalkan kehilangan kandungan bahan tersebut. Keuntungan dan kerugian mikroenkapsulasi. Keuntungan: mampu mengatur bahan inti atau mengubah bahan inti cair menjadi padat sehingga lebih mudah dan memiliki bau yang lebih netral. 2. Melindungi bahan inti atau mencegah perubahan dan pengurangan kadar bahan inti. 3. Meningkatkan stabilitas bahan inti selama proses produksi sampai proses akhir, atau mengurangi penguapan bahan aktif reaksi dengan udara, air, dan bahan lain, seperti proses degradasi. 4. Mengontrol proses pelepasan bahan inti. Kerugian: perubahan stabilitas pengapsulan selama proses produksi atau penyimpanan. Yang kedua, ketidakpuasan konsumen terhadap kualitasnya, meningkatkan kekomplekan proses produksi. Alasan penemuan mikroenkapsulasi. Alasan utama ditemukannya mikroenkapsulasi adalah untuk pelepasan obat yang berkelanjutan dan berkepanjangan. Teknik ini juga digunakan untuk menutupi rasa atau bau obat sehingga meningkatkan kepatuhan pasien. Obat cair dapat diubah menjadi aliran bebas bubuk. Obat-obatan yang sensitif terhadap cahaya, lembab, dan oksigen dapat dilindungi oleh mikroenkapsulasi. Ketidakcocokan antar obat dan obat-obatan yang sifatnya mudah menguap pada suhu kamar dapat dicegah dengan mikroenkapsulasi. Banyak obat telah
di mikroenkapsulasi untuk mengurangi toksitas dan iritasi GI termasuk sulfat besi dan KCl. Perubahan tempat absorpsi juga dapat dicapai dengan mikroenkapsulasi. Mikroenkapsulasi dapat digunakan untuk mengubah situs penyerapan. Aplikasi ini bermanfaat bagi obat yang memiliki toksisitas pada pH yang lebih rendah. Mikroenkapsulasi vitamin A, palmitat memberikan peningkatan stabilitas karena mencegah oksidasi. Metode yang digunakan untuk mikroenkapsulasi. Yang pertama, air suspension coating atau lapisan suspensi udara. Lapisan suspensi udara terdiri dari pendispersian bahan inti partikulat padat dalam aliran udara pendukung dan lapisan semprotan partikel tersuspensi udara. Di dalam ruang pelapis, partikel tersuspensi pada aliran udara yang bergerak ke atas. Desain ruang dan parameter operasinya mempengaruhi aliran sirkulasi ulang partikel melalui bagian zona pelapisan ruang, di mana merupakan bahan pelapis. Biasanya larutan polimer disemprotkan ke partikel yang bergerak. Selanjutnya, coarctivation phase atau separation atau pemisahan fase konservasi. Mikroenkapsulasi dengan pemisahan fase konservasi terdiri dari 3 langkah, yaitu pembentukan 3 fase yang tidak dapat bercampur, fase manufaktur cair, fase bahan inti, dan fase bahan pelapis. Pengendapan lapisan polimer cair pada bahan inti, rigidizing coating biasanya dengan teknik thermal, cross-linking atau dissolution untuk membentuk mikrokapsul. Selanjutnya, centrifugal extrusion proses atau proses ekstrusi sentrifugal. Cairan dienkapsulasi menggunakan kepala ekstrusi berputar yang berisi nozzle konsentris. Dalam proses ini, semburan cairan inti dikelilingi oleh selubang larutan dinding atau dalam proses ini, semburan cairan meleleh. Saat jet bergerak di udara, ia pecah menjadi tetesan inti masing-masing dilapisi dengan larutan bahan pelapis. Sementara tetesan dalam penerbangan, bahan pelapis cair dapat mengeras atau pelarut dapat diuapkan dari larutan bahan pelapis. Karena sebagian besar tetesan berada dalam kurang lebih 10% dari diameter rata-rata, mereka mendarat di cincin sempit sekitar nozzle semprot. Oleh karena itu, jika diperlukan, kapsul dapat dikeraskan setelah membentuk dan menangkapnya dalam wadah pengerasan berbentuk cincin. Selanjutnya, spray drying dan spray congealing atau semprotan pengeringan dan pembekuan. Proses pengeringan semprot dan pembekuan semprot serupa karena keduanya melibatkan pendispersian bahan inti dalam zat pelapis cair dan penyemprotan atau memasukkan campuran pelapis inti ke dalam beberapa kondisi lingkungan, di mana pemadatan lapisan yang relatif cepat terjadi. Perbedaan prinsip antara kedua metode ini adalah cara yang digunakan untuk melakukan pemadatan lapisan. Pemadatan lapisan dalam kasus penyemprotan selama ini dipengaruhi oleh penguapan pelarut yang cepat di mana bahan pelapis dilarutkan. Akan tetapi, pemadatan lapisan dalam metode pembekuan semprot dilakukan dengan membekukan secara termal bahan pelapis cair atau dengan memadatkan lapisan terlarut dengan memasukkan campuran bahan inti pelapis ke dalam non-solvent.
Penghapusan non-solvent atau pelarut dari produk yang dilapisi kemudian dilakukan dengan ekstraksi, sorpsi, atau teknik penguapan. Selanjutnya, pancoating atau lapisan panci. Proses pelapisan panci banyak digunakan dalam industri farmasi. Adalah salah satu prosedur industri tertua untuk membentuk partikel kecil berlapis. Partikel digulingkan dalam panci sementara bahan berlapis diterapkan perlahan. Sehubungnya dengan mikroenkapsulasi, partikel padat yang berukuran lebih besar dari 600 m umumnya dianggap penting untuk pelapisan yang efektif dalam praktiknya. Pelapisan diterapkan berbagai larutan atau sebagai semprotan yang dikabutkan ke bahan inti padat yang diinginkan dalam panci pelapis. Biasanya untuk menghilangkan pelarut pelapis, udara hangat dilewatkan di atas bahan pelapis saat pelapis diterapkan dalam panci pelapis. Dalam beberapa kasus, penghilangan pelarut akhir dilarutkan dalam oven pengering, yaitu metode solvent effervescence teknik atau teknik penguapan pelarut. Teknik ini telah dilakukan dalam kendaraan manufaktur cair. Lapisan mikrokapsul dilarutkan dalam pelarut yang mudah menguap, yang tidak dapat bercampur dengan fase kendaraan manufaktur cair. Bahan ini yang akan dimikroenkapsulasi dilarutkan atau dipersihkan dalam larutan polimer pelapis. Dengan mengadukan campuran bahan pelapis inti, dispersikan dalam fase pembuat cair untuk mendapatkan mikrokapsul ukuran yang sesuai. Campuran kemudian dipanaskan jika perlu untuk menguapkan pelarut polimer. Dalam kasus di mana bahan inti terdispersi dalam larutan polimer, polimer menyusut di sekitar inti. Dalam kasus terbentuk setelah semua pelarut untuk polimer diuapkan, suhu pembawa cairan diturunkan ke suhu sekitar jika diperlukan dengan mengadukan lanjutan. Pada tahap ini, mikrokapsul dapat digunakan dalam bentuk suspensi, dilapisi pada substrat atau diisolasi sebagai serbuk. Teknik penguapan pelarut untuk menghasilkan mikrokapsul berlaku untuk berbagai macam bahan inti cair dan padat. Bahan inti dapat berupa bahan yang larut dalam air dan atau tidak larut dalam air. Berbagai polimer membentuk film dapat digunakan sebagai pelapis. Selanjutnya yaitu polymerification process atau proses polimerisasi. Metode ini melibatkan reaksi unit monomer yang terletak pada antarmuka yang ada antara bahan inti dan fase kontinu, di mana bahan ini terdispersi. Fase pendukung bahan inti atau kontinu biasanya berupa cairan atau gas, dan oleh karena itu reaksi polimerisasi terjadi pada cair ke cair ke gas, padat ke cair, atau padat ke gas. Selanjutnya yaitu pengaplikasian menggunakan mikroenkapsulasi, yaitu kitosan dan Na-alginat. Penggunaan kitosan dan natrium alginat dapat memperlambat pelepasan obat asam mefenamat, sehingga dengan hal tersebut menandakan obat tersebut pelepasannya lebih terkontrol. Selanjutnya, alginat. Penyalut alginat mampu meningkatkan viabilitas bakteri Lactobacillus sp dalam kondisi simulasi asam lambung dan garam empedu. Selanjutnya, polimer poli DL-laktida CO glikolida. Penggunaan polimer poli pada ekstrak rambut jagung dapat menghantarkan obat yang ditargetkan mengurangi efek samping toksik pada sel normal dan meningkatkan penghantaran obat tersebut ke jaringan tumor. Selanjutnya, bovine serum albumin atau gum asasia. Minyak esensial peppermint dimikroenkapsulasi melalui konservasi kompleks menggunakan kombinasi albumin serum sapi, dan gum asasia sebagai bahan dinding. Minyak dan konsentrasi pengikat silang yang digunakan di sini menunjukkan perlindungan keseluruhan yang baik dari bahan inti. Selanjutnya, ada aplikasi bidang mikroenkapsulasi.
Inovasi mikroenkapsulasi secara luas digunakan dalam beberapa usaha, terutama bisnis makanan dan farmasi. Karena dapat memperluas kelarutan, meningkatkan kesehatan, dan meningkatkan sifat pelepasan terkontrol dari campuran, misalnya minyak dasar, agen pencegahan kanker, katalis, obat-obatan, dan sebagainya. Yang pertama, ada aplikasi dalam industri makanan. Industri makanan menggunakan bahan-bahan praktis untuk meningkatkan rasa, bayangan, dan sifat permukaan, dan untuk memperluas jangka waktu kegunaan beri realistis. Selain itu, bahan-bahannya memiliki manfaat medis praktis, misalnya agen pencegahan kanker dan probiotik, memiliki intrik yang luar biasa. Menurut Borgogna DKK tahun 2010, namun sebagian besar bahan-bahan ini memiliki keamanan yang rendah dan secara efektif dirusak oleh unsur-unsur ekologis. Dengan cara ini, pengaturan campuran bioaktif dengan stabilitas tinggi sangat penting. Yang kedua, ada aplikasi dalam industri minuman. Studi DKK 2011 menilai kemantapan antosianin yang terkandung di dalam berbagai operator pembawa dalam sistem minuman ringan isotonik. Antosianin adalah zat pelarut air yang didapat dari tumbuhan. Nuansa ini biasanya digunakan sebagai pewarna dalam makanan dan minuman. Karena memiliki kuantitas pewarna yang tinggi, kualitas racunnya rendah, dan solvabilitas air yang tinggi. Selain itu, banyak pemeriksaan telah menunjukkan bahwa antosianin memiliki agen pencegahan kanker kritis dan sifat anti-karsinogenik. Menurut Wang dan Su 2007, semua hal yang dipertimbangkan oleh antosianin adalah warna tipis dan dapat diaturkan menjadi campuran kering oleh berbagai komponen termasuk pH, suhu, cahaya, oksigen, dan gizi nutrisi. Menurut Wang dan Su 2007, dengan cara ini, mikroenkapsulasi telah digunakan untuk membangun ketergantungan campuran ini. Dalam penelitiannya, sistem pengeringan percikan digunakan untuk mencerikan antosianin dimulai dari anggur Cabernet Sauvignon. Mereka menemukan bahwa mikrokapsul yang didapat memperkenalkan ukuran molekul yang seragam dan permukaan melingkar. Selain itu, campuran maltodextrin atau MD dan gum arabik atau GA meningkatkan keamanan warna antosianin. Dan masa depan dalam makanan. Perpanjangan dalam makanan yang bermanfaat dengan semua akun kecenderungan jangka panjang, dengan potensi pasar yang penting. Dengan cara ini, perkembangan baru telah disajikan dalam industri makanan menurut Santiago dan Castro 2016. Mikroenkapsulasi merupakan salah satu kemajuan yang sedang diminati saat ini, dan banyak analis yang terus membuat bagian baru untuk digunakan sebagai bahan-bahan yang berguna dalam makanan yang menggunakan sistem mikroenkapsulasi. Mikroenkapsulasi telah terhubung dari berbagai macam produk dari berbagai zona, dan penelitian telah menunjukkan potensi besar untuk menghasilkan produk berkualitas tak tertandingi, termasuk di dalam industri makanan. Bagaimanapun, banyak upaya melalui pekerjaan inovatif masih dihadapkan untuk dapat memanfaatkan dan mengembangkan penggunaan mikroenkapsulasi. Dalam presentasi ini dapat disimpulkan bahwa mikroenkapsulasi terus berkembang dari waktu ke waktu dalam berbagai aspek, seperti dalam bidang makanan, minuman, maupun obat-obatan, dan masih banyak lagi. Penggunaan mikroenkapsulasi sangat bermanfaat, terlepas dari kekurangan atau kerugian dalam penggunaannya. Dengan adanya penggunaan mikroenkapsulasi, diharapkan bidang industri yang menggunakan mikroenkapsulasi dapat berkembang lebih pesat dan memiliki potensial pasar yang lebih besar dari sebelumnya. Demikian presentasi kelompok kami. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kelompok kami mengenai mikroenkapsulasi dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.